Halo semuanya. Hai Charlie. Halo. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari tim MGMP Matematika. Kami di sini sedang berdiskusi untuk menyiapkan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran matematika itu merupakan sarana yang sangat penting ya, yang dirancang untuk membantu proses pembelajaran agar lebih efektif, menarik dan bermakna. Nah, dengan adanya media pembelajaran ini, siswa mampu paham dan juga bisa mengerti dengan konsep-konsep matematika yang abstrak. Nah, setelah itu juga dengan adanya media pembelajaran ini, siswa juga bisa melatih kemampuan berpikir secara kritis, kreatif, dan juga bermakna seperti itu. Oke. Dengan media yang tepat, pembelajaran matematika ini bisa menjadi lebih menyenangkan, berpusat pada peserta didik, dan utamanya adalah tujuan pembelajarannya tercapai secara optimal. Angkat sahabat kita. Halo, kami dari MGMP Bisnis Digital. Di sini kami sedang membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk siswa. Tujuannya untuk apa sih, Pak? Oke, Bu, tujuan pembelajaran media ini yang pertama bahwa siswa untuk lebih menarik dan agar tidak bosan. Yang kedua, bahwa proses dalam pembelajaran tidak harus selalu dengan teori. Yang ketiga, dan mereka bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan oleh gurunya itu sendiri. Oke, nah jadi pembelajaran di sini itu supaya menyenangkan, kita membuat media aja. Betul. Di mana supaya pembelajarannya ini menjadi joyful, meaningful, dan mindful. Jadi pembelajarannya itu harus berkesadaran, Bermakna dan menyenangkan. Halo, kami dari MGMP Bahasa Indonesia. Di sini kami sedang mengerjakan media pembelajaran. Tujuannya adalah untuk anak-anak bisa lebih menarik lagi di kelas belajarnya. Nah, di sini ada beberapa media pembelajaran ya. Salah satunya ada potongan-potongan teks, yaitu untuk teks ceramah. Kemudian ada Selanjutnya ada bola misteri. Nah, nanti anak-anak diminta untuk membuka bola misteri ini dan mencocokkan dengan kelas kata yang sudah mereka tulis. Kami tunggu kalian di kelas ya. Dadah! Hai guys. Hai anak-anak, kita dari MGMP DKV. Hari ini kita lagi bikin media pembelajaran nih. Bikin media pembelajaran apa sih, Bu Raisa? Kita lagi bikin metode pembelajaran mencampur warna. Jadi kita akan belajar gimana sih mixing warna yang premier, sekunder, dan tersier. Kenapa warna? Karena DKV itu sangat erat sekali sama yang namanya warna. Oke guys, ditunggu di kelas DKV. Create Beyond Limits. Bye. Halo semuanya. Kami dari MGMP PJOK. Di sini kami sedang merencanakan media pembelajaran buat siswa, yang dimana media pembelajaran PJOK itu ada flat marker, ada bola, ada kones, ada corong, agar siswa lebih aktif lagi saat pembelajaran PJOK. Dan juga tujuannya apa aja sih media pembelajaran PJOK buat siswa? Jadi tujuannya ketika kita memperanyakan media pembelajaran agar siswa-siswa itu lebih aktif lagi, lebih mau bergerak dan mau berdiskusi kayak gitu. Oke, paling itu aja dari MGMP PJOK. Sampai ketemu di lapangan. Dadah. Hai cantik. Kami dari MGMP Tata Cantika Kulit dan Rambut. Nah, pada hari ini kita sedang mempersiapkan media pembelajaran selama kelas 10 dan kelas 11. Udah siap belum? Oke, di kelas 10 kita akan membuat game itu yaitu tos kartu, yang dimana siswa akan membuat kelompok dan setiap kelompok itu membawa perwakilan akan maju ke depan, lalu akan ditos kartunya. Siapa kartu itu terbuka, berarti lawan tersebut akan menjawab pertanyaan dari kartu tersebut. Lalu kelas 10 akan mengikuti beauty class, yaitu siswa akan mengikuti beauty class secara step by step dan akan melakukan sanitasi alat dan alat makeup tersebut. Nah, pada kelas 11, siswa akan menganalisis anatomi dan bentuk kuku, serta nantinya siswa juga akan mendesain nail art dan mempraktikkan teknik menjahit bulu mata dan juga cara pengaplikasian eyeshadow. Setelah itu, siswa juga akan praktik mempelajari tingkatan bleaching dari level 1 sampai level 10 sebagai dasar praktik warna rambut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan, kreativitas, kerjasama, dan kesiapan siswa di bidang kecantikan. Nah, di sini kita ada contoh mengenali jenis-jenis bentuk mata dan eyelash extension.
Nah, ini seperti ada jenis-jenisnya dari yang natural sampai ke yang bervolume. Sampai berjumpa di kelas kecantikan. Hello, we are from English team. Baik, pada kesempatan ini kami dari MGMP Bahasa Inggris telah berdiskusi terkait pembuatan media pembelajaran untuk pembelajaran di kelas. Nah, salah satu media pembelajaran yang telah kami susun, ini contoh di materi pronunciation, kami telah membuat Domino's flashcard. Dan untuk selanjutnya, Oke, setelah kita mempelajari tentang pronunciation, kita akan melanjutkan pembelajaran materi tentang classroom expression and descriptive. Tapi dengan cara yang menyenangkan, yaitu snack and ladder. Setelah itu, kami akan mempelajari tentang self-introduction atau memperkenalkan diri sendiri. Nah, self-introduction ini akan kami kemas dengan board game, yaitu Ludo Games. Tidak hanya itu, kalian akan belajar tenses juga. Dari mana kalian belajarnya? Menggunakan vocabulary card. Kalian bakal membuat vocabulary card. Oke, dilanjut dari vocabulary card, kalian akan menyusun kalimat yang disebut dengan arrange the sentence. Nah, untuk kelas 11-nya ini, kami sudah membuat reading strategy wheels, for example like this, and kelas 11 saya sudah membuat flashcard detective story untuk kelas 11. okay, let's have fun at the class. See you. Halo semuanya, kami dari MGMP KKA, Coding Kecerdasan Artifisial. Hari ini kita sedang ngapain, Bu? Hari ini kita sedang membuat media pembelajaran untuk mata pelajaran KKA, yaitu ada 2 jenis. Ada unplugged code, yaitu mempelajari coding tanpa menggunakan teknologi komputer. Misalnya seperti apa, Bu Ima? Nah, seperti ini dan ada ini. Lalu kita juga membuat media pembelajaran plug code, yaitu mempelajari coding dengan menggunakan teknologi komputer seperti ini. Oke, salah satu media pembelajarannya seperti ini. Nah, di sini nanti kita akan belajar salah satunya adalah kode bilangan biner, di mana hanya ada angka 0 dan 1. Ya, supaya pembelajaran anak-anak menjadi menyenangkan dan supaya anak-anak bisa berpikir secara kritis, sistematis, dan secara logika juga. Sampai bertemu di pelajaran kakak. Coding dan kecerdasan artifisial, pikirkan secara logika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari MGMP Agama. MGMP Agama, Iman ada ilmu diamalkan. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang perencanaan media pembelajaran yang insya Allah akan dilaksanakan 1 tahun ke depan di tahun ajaran 2026-2027, sekaligus menjelaskan tujuan media pembelajaran ini untuk media untuk siswa dan siswi di SMK Permata. Yang insya Allah perencanaan ini akan dijelaskan oleh Bapak Wagub. Oke, jadi kita sedang membuat kegiatan. Yang pertama adalah kita lagi buat kertas kartu tajwid dari kertas asturo atau karton yang nantinya akan dipakai untuk media pembelajaran presentasi nanti ke depannya. Dan ada beberapa pembelajaran yang lain termasuk domino dan TTS, ya kan, terkait masalah tugas yang insya Allah akan dijelaskan tujuannya oleh Pak Anwar. Tentunya tujuannya kita membuat semua itu meningkatkan motivasi belajar siswa agar lebih menyenangkan dan tidak membosankan, sehingga mereka terciptanya kerjasama di antara para anggota dan lain sebagainya. Untuk pelajaran agama Kristen yang saya lakukan untuk memotivasi anak-anak itu membuat suatu permainan, menyusun ayat Alkitab sesuai dengan teksnya, sehingga mereka itu bisa memotivasi, sehingga mereka itu ada semangat untuk bisa mencocokkan kata-kata atau kalimatnya. Dan yang kedua, saya itu membuat sebagai anak itu sebagai peran untuk melakukan drama singkat di dalam tokoh-tokoh Alkitab. Terima kasih, itu saja untuk yang bisa disiapkan 1 tahun ke depan.
Hari ini kami membuat media pembelajaran sejarah, yaitu pertama adalah puzzle konsep dasar sejarah berupa manusia, ruang, dan waktu. Oke, Selain itu, selanjutnya kami juga menyiapkan media pembelajaran berupa game Monopoly, di mana isi dari kotak-kotak Monopoly-nya itu adalah pertanyaan tentang kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Lalu yang selanjutnya kami juga menyiapkan media pembelajaran berupa scrapbook penjajahan di Indonesia. Tujuan dari seluruh pembelajaran yang kita buat itu adalah siswa harus bisa mengetahui, memahami, dan mengerti apa itu sejarah yang ada di Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar menghafal, tapi juga bisa menganalisis seluruh peristiwa yang terjadi untuk kehidupan sehari-hari. dan juga tujuannya adalah kami ingin siswa itu tertarik dengan segala peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia dengan cara yang lebih menyenangkan. Terima kasih, dadah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini kita sedang diskusi tentang media pembelajaran dalam pendidikan Pancasila yang bertujuan yaitu peserta didik mampu memahami dan menerapkan norma etika profesi serta nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, serta menunjukkan sikap tanggung jawab dan peran aktif dalam lingkungan masyarakat. Di sini tujuannya agar membentuk karakter akhlak mulia, skill hebat, siap masa depan. Aktivitas yang dilakukan oleh siswa pertama tentang tata krama, cara berdiri, cara duduk yang baik, cara bicara yang sopan dan santun, serta ada kegiatan match kartu Pancasila. Nah, ini kartunya. Ini lambang Pancasila di match dengan sila-sila dalam kehidupan. Oke. Lalu kemudian dalam pendidikan Pancasila kita menerapkan 3K. Apa aja 3K? Pertama yaitu kerapihan, kedua kedisiplinan, ketiga karakter. Penyajian materi yang digunakan dalam materi pendidikan Pancasila, kami menggunakan aplikasi Microsoft Sway untuk materi dan ada isi dari lagu-lagunya, lagu Mars SMK Pembangunan, Rukun Sama Teman, dan lagu-lagu wajib pilihan nasional. Kemudian untuk latihan soal, kita menggunakan aplikasi Padlet dan juga Quizzes. Pancasila selalu di hati. NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adalah saya guru seni. Nah, dalam hal ini saya memberikan materi-materi seni musik dan hubungannya dengan seni suara. Nah, nanti pembelajaran yang akan diberikan oleh siswa-siswi, kita menggunakan media pembelajaran seperti gambar-gambar yang seperti ini, gambar-gambar jenis musik dari daerah mana dan fungsinya, serta bagaimana cara menggunakannya. Di samping itu juga kita ada memberikan materi seni suara, bagaimana mereka untuk bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan tempo, nada, dan lain-lainnya agar mereka bisa menyanyi dengan baik dan bagus, bisa dinikmati oleh semua orang. Demikian untuk pembelajaran seni, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bye. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MGMP IPAS. Kita lagi diskusi nih mengenai materi pembelajaran yang akan kami munculkan di kelas. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang makhluk hidup. Dalam pembelajaran makhluk hidup, kita akan melakukan tebak-tebakan hewan berdasarkan jenis makannya dan juga berdasarkan berkembang biaknya. Untuk berdasarkan cara berkembang biaknya, kita akan bagi menjadi karnivora, herbivora, dan omnivora. Setiap anak akan bermain Indonesia Pintar, di mana setiap anak akan membuat clue disimpan di atas kepalanya dengan syarat anak boleh memberikan tebakan berupa gerakan ataupun suara hewan tersebut. Yang kedua, kita akan bahas lingkungan hidup. Untuk materi ini, kita akan memberikan suatu game, yaitu ular tangga. Fit akan dimulai dari garis start, di mana dia akan mengocokkan dadu, kemudian akan maju ke depan. Apabila dia menginjak ambil kartu,
maka kalian harus mengambil kartu yang ini. Di mana di dalam kartu ini ada beberapa soal yang harus kamu jawab. Tapi tidak hanya soal, ada tantangan dan juga kesempatan. Seru kan? Yang selanjutnya ada game apa Bu Ai? Nah, yang selanjutnya adalah materi tentang interaksi antar komponen. Nah, di interaksi antar komponen kalian siswa-siswa akan bermain role play, di mana siswa-siswa itu mengalami sendiri dalam ekosistem tersebut menjadi hewan atau tumbuhan dalam sebuah ekosistem. Nah, bagaimana mereka bisa berinteraksi dalam ekosistem tersebut. Kemudian siswa tersebut akan membuat rantai makanan dari mulai yang produsen sampai dekomposer. Nah, setelah itu materi selanjutnya adalah mengenai pencemaran lingkungan. Dalam pencemaran lingkungan, nanti siswa-siswa akan mengumpulkan sisa-sisa bahan makanan yang sudah tidak digunakan atau tidak dipakai lagi. Nah, nanti akan kita gunakan adalah menggunakan ekoenzim. Lalu akan beberapa pertanyaan dalam sebuah buku yang akan diberikan pada siswa. Baik, tujuan dibentuknya media pembelajaran ini agar siswa lebih bersemangat dan aktif dalam pembelajaran IPA. Jadi, see you di pembelajaran IPA. IPA, amati, pahami, jelajahi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo anak-anak semuanya, hari ini kita sedang membuat media pembelajaran. Nah, untuk bab 1 kita akan mempelajari bab terjemahan. Nah, untuk aktivitas kegiatan pembelajaran 1, kalian akan Ibu beri bahasa loma dan bahasa lemes, di mana kalian akan mengingat kata-katanya di dalam kertas ini. Sudah kalian mengingat, kalian akan menuliskan ulang di kertas kosong seperti ini. Seperti itu. Setelah kalian mengetahui apa itu bahasa loma dan bahasa lemas, kalian lanjut akan menerjemahkan dalam bentuk kalimat. Kalimat ini diterjemahkan bareng teman sekelompok, tapi tentunya ada rintangan di dalamnya. Setelah selesai, kalian akan diberikan kegiatan ketiga, yaitu nanti kalian akan menyusun puzzle atau menyusun kembali secara runtut kalimat biantara. Tentu saja itu pun dilakukan per kelompok ya. Tujuan media pembelajaran ini disusun agar kalian lebih memahami tingkatan kata dalam bahasa Sunda. Bahasa Sunda, santun dina basa, hade dina laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Manajemen Perkantoran. Senyum, salam, sapa. Oke, media pembelajaran untuk di kelas 10 aktivitasnya yaitu tentang cara etika berkomunikasi. Nantinya kalian akan bermain game ular, tangga, dan teka-teki kata. Jangan lupa ya, seru kan? Nanti teman-teman di kelas 11 akan belajar mengenai teka-teki silang terkait materi rapat. Disiapkan ya, gimana serunya? Kita lihat nanti. Tujuan pembelajarannya adalah agar suasana kelas lebih aktif dan interaktif dan siswa lebih mudah mengenal jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Ibu Guru Akuntansi. Akuntansi pintar, teliti, berprestasi. Pembelajaran di kelas 10 dan 11 bermain sambil belajar. Selamat waktunya, oke. Kemudian kita ada lempar bola cari jawaban. Media pembelajaran yang kita buat, kenapa Bu? Ya, media pembelajaran ini adalah tujuannya agar anak lebih tertarik untuk belajar akuntansi, karena dengan permainan biasanya langsung masuk ke dalam otak mereka sehingga mereka lebih paham lagi tentang akuntansi. Itu akuntansi. Media pembelajaran memakai origami dan gabus dan teropong Tidak berwarna. kartu
untuk membuat worksheet menjadi laporan keuangan terakhirnya. Terima kasih. Oke, Sampai terima ketemu kasih. di kelas. Assalamualaikum. Kami dari MGBKIK Kreativitas, Inovasi dan Kewirausahaan. Nanti di sini kita sedang membuat media pembelajaran. Nanti ada apa aja, Bu Ria? Ini ada bahan-bahan untuk memasak, diantaranya rempah-rempah. Nah, nanti kita akan membuat challenge. Misalkan anak harus membuat seblak, bahan-bahan apa saja yang harus dibutuhkan. Nanti bisa dilihat dari sini. Oke, selanjutnya. Nah, berikutnya ini ada bahan-bahan untuk membuat roti, kue, dan mie. Nanti anak-anak juga akan mengenal beberapa macam-macam tepung terigu. Nah, contohnya seperti ini ya. Oke, nanti kita akan belajar 80%-nya untuk memasak atau membuat sesuatu produk dari 0 sampai siap dijual. Teman-teman jangan lupa untuk masuk ke kelas KIK dengan berbahagia. Karena KIK, jiwa muda kaya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MGBK SMK Pembangunan ingin sharing. Hari ini kami sedang diskusi tentang media pembelajaran di SMK Pembangunan di kelas BK. Pada kelas 10 ada layanan bimbingan klasikal yang mana berfokus pada bidang belajar. Dan untuk di kelas 11 kami akan ada layanan pemetaan kelas untuk yang kelas kuliah, kelas kerja maupun kelas wirausaha. Itu akan dijadikan satu menjadi kelas kerja. Oke. Kalau di kelas 12 itu ada bimbingan karir dari BK, di mana anak-anak yang masuk sudah pemetaan kuliah dan kerja itu akan dibimbing secara intens supaya nanti bertujuan di akhir setelah lulus mereka sudah mantap dengan pilihannya. Bimbingan konseling, bimbingan kasih sayang.